beredar narkoba jenis ganja. Penangkapan pelaku bermula dari adanya informasi dari masyarakat bahwa akan terjadi transaksi narkoba di daerah Hamani Tanjung. Petugas kemudian langsung menuju lokasi dan mengamankan 2 orang yang diduga sebagai tersangka. Kabid Gakum Pol Air Polda Papua. Di kota ini, setiap orang pasti punya cita-cita dan impian. Tapi bagaimanakah mereka bisa meraihnya kalau banyak dari mereka saja sudah mengkonsumsi narkoba? Tidakkah mereka berpikir bahwa narkoba itu sangat berbahaya dan akan menghancurkan kehidupan mereka? Banyak orang-orang yang akhirnya hancur karena mengkonsumsi narkoba. Saya prihatin dan saya juga sedih ketika harus bertemu dengan anak-anak kecil di kota ini yang sedang menghirup lem Aibon di pinggir jalan. Mau jadi apa bumi cendrawasih ini kalau mereka saja sudah berada di jalan yang salah? Saya tidak boleh tinggal diam. Saya harus turun andil membantu pemerintah kota ini untuk memberantas narkoba agar bumi cendrawasih ini bisa tetap bersinar. Ini adalah salah satu cara saya memberantas narkoba. Halo? Halo, kenapa? Li, di mana? Tidak, ada yang saya mau bicara sih. Ini soal, ya adalah nanti kau datang dulu ya, saya tunggu kau di ini apa? Sorong City. Oh, saya juga ada di dekat situ. Ah, kau di Sorong City? Oke, sip. Saya tunggu sini, saya di dekat ini. Tulisan apa? Sorong City sini. Ya sudah, oke. Oke? Dah. Radat, saya telepon kau tuh gara-gara tuh bicara soal ini. Saya lihat sekarang nih, apa anak-anak Papua generasi muda, apalagi tuh kayak mahasiswa, anak banyak tuh kayak pergaulannya bebas. Kayak misalnya dorang banyak memakai narkoba. Nah, satu kayak punya ide gitu, tapi saya tidak tahu harus lakukan apa. Saya punya ide bahwa kita tuh harus membicarakan soal narkoba ini sama anak-anak gitu. Tapi saya tidak tahu kita harus kemana. Atau aku punya ide kita harus. Oh, jadi kayak aku mau bikin kayak semacam kita buat sosialisasi gitu, tapi untuk generasi yang mungkin generasi anak-anak lah gitu. Iya. Ditanamkan dari dini. Iya, dari dini cari gitu. Kayak lingkungan. Iya, lebih khusus kayak anak-anak Papua begitu. Karena kan sekarang tuh kayak banyak sekali begitu. Sebenarnya ada tuh teman sih, dia kayak punya rumah kayak gitu. Kayak untuk tempat belajar anak-anak gitu, dia kumpulkan anak-anak dan kebanyakan itu anak-anak Papua. Maksudnya kalau kau tertarik sih, maksudnya kalau sesuai dengan info ini, kita bisa kenalkan kau sama dia. Bisa. Kayaknya Kak juga tertarik tuh soal kop teman. Bagaimana kalau tong atur waktu baru, tong ketemu sama kop teman, langsung sekaligus sama anak-anak itu. 1 atau 2 hari kan gitu. Jadi kita putar waktu, pastikan waktu, dia bisa kapan? Apa? Oke. Ketemu. Sip. Oke nih. Semoga ini berhasil gitu. Saya juga kayak menurut kau bagaimana kalau kita bicara soal narkoba untuk anak Papua ini? Sebenarnya memang betul sih harus ditanamkan dari dini. Karena Sejak kalau dini sudah besar sekarang kan pergaulan sudah mempengaruhi orang dulu. Jadi Iya kalau sih. ditanamkan sekarang kan lebih baik ditanamkan dari awal kan, dari kecil sekali dikenalkan apa itu narkoba, bahaya-bahayanya. Bagus sudah, nanti saya kenalkan sama teman-teman. Oke, sip. Oke, sudah. Ya itu jalan sih, sudah jam berapa? Sholat sekali yuk. Dah.
lihat kemarin telepon saya ada cerita tuh, teman tuh, Oh. yang dia mau sharing-sharing sedikit tentang dia kegiatan. Nanti selanjutnya kakak bicara di sini ya. Oke, Sarce. Oke, jadi begini Kak, saya tuh punya seorang penulis dan saya punya kerinduan untuk bagaimana saya menulis tentang Papua, terlebih khusus anak-anak Papua, dan apalagi saya lihat di kota Sorong ini banyak anak-anak Papua yang masih menggunakan narkoba, lem aibon, dan itu seumuran anak-anak kecil. Saya datang di sini untuk saya ingin menyampaikan bahaya dan dampak dari narkoba, penggunaan narkoba dan juga lem aibon. Saya harap saya dan kakak juga bisa kerjasama. Ya, kebetulan kakak juga memang pelayanan di bagian anak-anak situ. Kakak biasa konseling adik-adik yang terikat lem aibon sama narkoba toh. Cuma memang kakak sendiri, kakak butuh orang-orang juga, dan bersyukur bisa ketemu ada dong untuk bisa bantu kakak penyuluhan. Kakak punya rumah singgah juga, nanti kakak akan kumpulkan adik-adik dorang biar bisa penyuluhan ke dorang, biar generasi kecil ini jangan sama seperti yang belum ke kakak toh, biar Papua ini bisa maju, bisa bersinar, bisa bangkit lebih baik lagi. Yes. Terima kasih kakak. Iya. Waktunya mungkin sebentar langsung bisa ketemu anak-anak toh. Iya, oke. Makasih lagi sudah datang. Selamat siang adik-adik rumah singgah. Iya. Apa kabar? Baik. Salam genre. Oke, siang ini kita di rumah singgah kedatangan kakak pemuda yang peduli sama anak-anak Papua tentang narkoba. Jadi kakak pemuda ini datang ke rumah singgah di sini untuk mau penyuluhan tentang narkoba. Oke, halo semuanya. Semangat, hai. Halo. Sudah tahu sama kakak siapa? Nah, hari ini kakak datang, tadi kakak Sarce sudah bilang bahwa kakak sudah memberitahukan tentang apa itu narkoba. Kalian tahu apa itu narkoba? Ada yang tahu? Oh, itu sejenis gula-gula. Narkoba, sudah pernah dengar narkoba? Apa itu? Coba ada yang tahu, angkat tangan dulu. Kalau yang setuju gambar ya, di sini kakak punya gambar. Kakak punya gambar apa itu narkoba. Kakak mau tanya dulu sama kalian. Dalam gambar ini ada apa saja? Ada apa? Ada obat, kemudian ada apa lagi? Hah? Jarum suntik, kemudian ada apa lagi? Ini apa? Kapur kah? Kapur yang biasa orang makan pinang? Hah? Bukan. Oke, narkoba adalah obat jenis terlarang. Kenapa di sini bilang terlarang? Kalau terlarang berarti kita tidak boleh apa? Tidak boleh makan, tidak boleh cicip, tidak boleh rasa, tidak boleh sentuh, karena dia terlarang. Karena apa sama-sama? Terlarang. Bikin tangannya semua X. Karena apa? Terlarang. Narkoba sama-sama terlarang. Terlarang karena narkoba akibatnya fatal. Sangat apa? Fatal. Yang pertama, kalau kita coba narkoba, kita akan merusak otak kita. Kita punya otak ini akan rusak. Kita tidak bisa berpikir jernih. Kita tidak bisa berpikir dengan baik. Kita punya otak ini rusak. Kalau otak sudah rusak berarti kita tidak bisa jadi orang. Misalnya, kakak mau tanya dulu. Kalian sini punya cita-cita ada tidak? Ada. Yang ganteng nih, cita-citamu apa sayang? Dia cita-cita jadi apa? Apa? Aduh, Brimob. Biasa cita jadi Brimob. Kalian siapa? Nah, cita-cita jadi apa? Ibu guru. Ini Brimob, ini ibu guru. Itu cita-cita jadi apa? Ada Brimob, ada tentara, ada ibu guru. Kalian mau jadi suster? Hah? Ada. Yang mau jadi presiden ada kan tidak? Oh, kalian mau jadi presiden. Nah, adik-adik, perhatikan semuanya di sini. Kalau kita semua pasti punya cita-cita. Ada yang jadi Brimob, guru, tentara, suster. Kalau kita sampai di cita-cita itu berarti kita harus rajin belajar. Rajin apa? Belajar dan berdoa. Tapi kalau kita sudah konsumsi narkoba, kalau kita coba-coba, otomatis kita punya otak ini jadi rusak. Kita tidak bisa berpikir lagi. Kita tidak bisa jadi polisi lagi. Kita tidak bisa jadi tentara lagi. Kan kalau kita mau tes polisi harus tes kesehatan.
oh dia ini sudah pakai narkoba, tidak bisa, dia tidak lolos.